शादी कर ले। मैं हूं ना। स्वामी शरण, जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया। Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action tapi bikin baper sampai mampus yang berjudul Dacoit, keluaran tahun 2026. Film ini menceritakan seorang pemuda lugu yang hidupnya hancur karena pengkhianatan seorang wanita yang sangat dia cintai. Dengan penuh dendam, dia melarikan diri dari penjara dan malah menjadi pembunuh dan perampok paling kejam yang pernah ada. Tapi dibalik itu semua ada plot twist gila yang sudahlah, langsung aja deh bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sepasang kekasih yang saling menyayangi. Mereka berjanji tidak akan pernah berpisah apapun yang terjadi. Namun scene kemudian memperlihatkan kondisi sang cowok yang bernama Haridas sudah terkurung di penjara. Tahun 2021, di mana wabah COVID sedang merajalela di seluruh dunia termasuk di India. Di sebuah penjara di Mumbai, ada orang yang bernama Ishak mendatangi penjara untuk menjenguk sahabatnya si Haridas. Rupanya Ishak ini mantan teman satu selnya si Hari yang sudah bebas duluan. Ishak ingin merayakan hari ulang tahun si Hari bersama. Dikala itu Ishak bertanya mau sampai kapan Hari terus memendam rahasia kelam hidupnya. Udah saatnya Hari itu move on dan mulai hidup baru. Hari bilang seumur hidupnya dia nggak akan pernah lupa dengan luka ini. Dan kita pun dibawa flashback ke tahun 2005. Di hari ulang tahun si Hari, dia datang ke sebuah kuil. Di sana nggak sengaja Hari melihat ada stand donor darah. Itulah pertama kalinya Hari bertemu dengan seorang cewek cantik yang bernama Sarasvati. Melihat kecantikan Sarasvati, Hari pun langsung terkesima seolah-olah dia melihat sosok Juliet, wanita yang selama ini dia cari-cari. Daripada bingung, Om panggil Juli aja ya. Nah dikala itu Hari mengeluarkan jurus cocok logi. Baju mereka itu sama-sama putih, berarti mereka itu jodoh. Apalagi golongan darah mereka juga sama, darah langka AB. Wah, tambah jodoh nih. Karena hal itulah mereka pun kenalan. Tanpa sadar, mereka pun semakin dekat, dan jadian. Julie pun menceritakan, semenjak ayahnya meninggal, Julie hanya tinggal bersama ibunya, Laksmi, dan kakaknya, Ramesh. Tapi Julie bersyukur, karena sekarang dia sudah punya Hari yang selalu ada di sampingnya. Sedangkan Hari bercerita, kalau sejak kecil, dia itu sebatang kara, orang tuanya sudah lama meninggal. Dia juga tinggal di sebuah rumah sewa milik wanita yang bernama Mali. Mali ini sudah seperti kakaknya sendiri, karena mereka itu sama-sama yatim piatu. Sampai suatu hari diperlihatkan si Julie ngajarin Hari untuk nyopir. Dia ingin Hari segera mendapatkan pekerjaan dan bisa melamarnya. Tapi Hari yang emang gak bisa nyopir malah kagok dan hampir aja nabrak pohon gede. Ini mah gak hampir nabrak, udah nabrak ini mah. Julie pun marah-marah sampai-sampai anxiety dan asmanya kambuh. Namun Hari langsung meminta si Julie bersandar ke pelukannya agar dia bisa sedikit tenang. Di saat itu Julie berharap mereka bisa segera menikah. Dia juga pengen banget dilamar pakai cincin berlian aquamarine. Gebleknya, Hari yang blow on malah mengira aquamarine itu saudaranya Aquaman sama saudaranya galon aqua. Lah diajak ngomong serius malah bercanda, Julie pun ngambek. Namun Hari pun berjanji dia akan mewujudkan semua impian Julie apapun yang terjadi. Dan mereka pun tukeran iler dah. Ishak pun bertanya, sekian tahun Hari selalu membahas soal hubungan mesranya bersama si Julie, tapi tidak pernah menceritakan hal yang membuat Hari menjadi seperti sekarang. Akhirnya untuk pertama kalinya Hari menceritakan kisah kelamnya ke orang lain karena dia sangat percaya dengan si Ishak. Di saat hari ulang tahunnya si Julie, diperlihatkan dia dan keluarga besarnya mendatangi kuil. Hari pun mengajak Mali untuk memberikan selamat ke Julie. Tapi Mali langsung jiper pas melihat keluarga si Julie yang orang-orang terpandang. Salah satunya bahkan inspektur polisi baru di kota mereka. Apakah mungkin keluarga Julie mau menerima Hari sebagai menantu mereka? Namun tak lama berselang, Julie malah menghampiri si Hari. Dia sangat bahagia karena orang yang paling dia cintai juga datang untuk memberikan selamat. Mali bertemu lagi sama si Ramesh di kuil. Ramesh yang tahu kalau Hari mendekati adiknya meminta si Mali menjauhkan Hari dari si Julie karena mereka itu beda kasta dan status sosial. Dan akhirnya mereka berdua pun malah berdebat. Beberapa minggu kemudian, Hari akhirnya sudah bisa mengumpulkan uang untuk melamar si Julie. Semuanya sudah dia persiapkan, dinner seadanya, dan yang paling penting, dia sudah menyiapkan benda yang sangat Julie inginkan. Aslinya sih, Mali ingin berbicara sesuatu soal si Julie dan keluarganya. Tapi karena melihat kesungguhan hati si Hari, dia pun gak jadi bilang dan malah pergi keluar rumah.
Sialnya di saat itu, Mali malah disergap oleh Rames dan teman-temannya. Dia pun dipertuing-tuing rame-rame, karena Rames itu sadar Mali ini sudah dianggap sebagai kakak oleh si Hari. Hari yang melihat itu langsung keluar untuk menyelamatkan si Mali. Tapi sialnya dia tuh kalah jumlah. Hari pun dipaksa untuk melihat si Mali dipertuing-tuing. Setelah itu dia pun dibacok tepat di tengkuknya. Tapi si Hari nggak menyerah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, dia kembali bangkit dan langsung menyerang si Rames sampai dia kepleh-kepleh. Dikala itu, Julie datang, tapi semua telah terlambat. Rames telah tewas di tangannya si Hari. Ishak pun bertanya, kenapa Hari yang disalahkan? Bukankah Mali bisa menjelaskan semuanya? Hari menceritakan, setelah kejadian, Mali tiba-tiba menghilang entah kemana. Sedangkan di kantor polisi, Hari yang berharap akan dibela oleh si Julie malah harus menelan pil pahit. Julie menceritakan fakta yang kebalikannya. Kalau Harilah yang ingin mempertuing-tuing si Mali, sedangkan kakaknya yang hendak menolong si Mali malah dibunuh oleh si Hari. Berkali-kali Hari memohon agar Julie menceritakan fakta yang sebenarnya, tapi Julie sama sekali tidak bergeming. Bahkan pas ditanyain apakah Julie mengenal Hari atau tidak, dengan tegas Julie bilang dia sama sekali tidak pernah mengenal si Hari. Seketika dunia Hari pun langsung runtuh. Orang yang sangat dia cintai dan percayai mengkhianatinya begitu saja. Karena hal itulah, Hari pun dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Sampai saat ini, dendam Hari tidak akan pernah hilang. Cerita itu pun membuat si Ishak tidak bisa berkata-kata lagi. Betapa menyakitkan kehidupan si Hari ini. Hari pun meminta tolong ke Ishak untuk mengeluarkannya dari penjara. Hari bersedia menjadi anak buahnya si Ishak bila Ishak bersedia membantunya. Ishak pun memperingatkan kalau keputusan Hari ini sangat berisiko. Bila gagal, maka Hari akan membusuk di penjara seumur hidupnya. Tapi Hari udah nggak peduli lagi. Dia ingin meninggalkan tempat terkutuk ini dan mengambil kehidupannya kembali yang pernah direnggut oleh si Julie. Ishak pun bersedia membantu. Lagian dia juga butuh orang untuk melakukan perampokan skala besar di Dubai. Dan Harilah orang yang dia percaya untuk melakukan hal itu. Permasalahannya gimana cara mengeluarkan si Hari keluar dari penjara ini. Hari itu udah punya rencana matang memanfaatkan wabah COVID. Napi-napi di penjara yang padat akan disebar ke penjara yang sepi. Hari ini menjadi salah satu napi yang akan dipindahkan. Nah, pas perjalanan, Hari sudah mempersiapkan kunci borgol yang sebelumnya sudah Ishak selundupkan ke makanannya si Hari. Di persimpangan rel kereta api, anak buah Ishak juga membuat macet sehingga mobil polisi nggak bisa lewat. Di saat itulah ada orang yang memotong selang bensin. Tepat di atas rel kereta, mobil tahanan pun mogok yang membuat semua orang jadi panik. Karena mobil nggak bisa dipindahkan, polisi menyuruh sipir mengeluarkan para tahanan. Di saat itulah, kereta pun menabrak mobil tahanan. Waduh, Harinya kan masih di dalam mobil, mati dong dia. Enggak lah, peran utama cok, masa mati gampang amat. Kerennya, Hari itu sudah di atas motor sambil blayer-blayer dengan keren. Pakai ngedipin mata segala cok. Pakai malah menjentuh motor. Oh, karma orang sombong. Untung aja sebelum berhasil ditangkap, Hari berhasil kabur. Karena Hari berhasil melarikan diri, kepala polisi botak kumisan pun marah. Dia pun memerintahkan anak buahnya, Mbuh Biacarane, napi itu harus segera ditangkap. Subinspektor Janaki pun ditunjuk untuk memimpin operasi penangkapan Haridas. Di saat polisi lagi kelilingan mencari si Hari, ditemanin sama si Kumar, anak buahnya si Ishak, Hari itu malah mendatangi tempat biduan. Berhubung udah lama nggak lihat yang gendal-gendul selama di sel penjara, Hari itu pengen ngerasain joget bareng Mbak Gendal-Gendul Pulen. Sialnya, pas lagi asik-asiknya joget, polisi malah menggerebek tempat itu. Hari yang terpojok hampir aja ketangkap, tapi dia langsung menyandra si Janaki. Bangkainya! Pas Janaki bersiap mau dibun-bun, Harinya malah udah hilang. Tak lama kemudian, Kumar membawa si Hari ke markas mereka. Dikala itu, Ishak sudah menunggu. Dia juga sudah mempersiapkan paspor palsu dan sejumlah uang agar Hari bisa bersembunyi dulu di Dubai sementara waktu. Namun Hari bilang ada sesuatu yang ingin dia lakukan dulu sebelum pergi ke luar negeri. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan Hari memantau sebuah tempat. Rupanya dia sedang memata-matai sosok orang yang telah membuat hidupnya hancur. Siapa lagi kalau bukan si Julie.
Melihat si Julie, seketika Hari langsung mematung. Amarahnya pun kembali meluap-luap. Apalagi pas melihat si Julie sekarang hidup bahagia dan punya seorang putri. Di bajai, terlihat Julie yang panik. Dia bertanya ke temannya si Mena, apakah semua sudah siap? Ginny, anaknya si Julie, juga bertanya berkali-kali, Mama, apakah papa akan mati? Mendengar itu, Julie pun langsung tersentak. Julie bilang kalau tidak akan ada yang mati. Mereka akan hidup bahagia bersama lagi seperti biasa. Tak lama kemudian, Julie pun sampai di Kurana Hospital. Di sebuah ruangan, terlihat suami Julie yang bernama Bhaskar sudah tergeletak tak berdaya. Sialnya dikala itu ada suster yang memanggil si Julie. Dia bilang kalau pendonor jantung sudah tiba. Silakan Julie menyelesaikan administrasinya. Sontak saja Julie kaget. Bukankah seharusnya transplantasi jantung itu ditanggung asuransi? Julie yang panik langsung menelpon asuransi. Tapi pihak asuransi nggak bisa memberikan cover karena kondisi COVID yang sedang parah. Makanya untuk klaim asuransi banyak yang ditangguhkan. Julie pun memohon kalau nggak sekarang dia nggak akan tahu kapan dia bisa dapat donor jantung lagi. Dikala itu, Julie ingin meminta keringanan ke dokter. Dia akan membayar semuanya setelah operasi. Tapi kembali lagi, Julie harus menelan pil pahit. Dokter berkata kalau transplantasi ini tidak dapat dilakukan. Pendonor itu meninggal karena tua. Bila jantungnya diambil pun tidak akan berguna karena tuh jantung sudah uzur. Hal itu membuat si Julie tambah emosi. Dia memohon ke Mena, tolong berikan jantung ayahnya itu. Tapi Mena hanya terdiam karena semua keputusan ada di tangan dokter. Di saat sudah tidak punya harapan lagi, Julie dihampiri oleh seseorang di rumah sakit. Raffi bilang kalau dia punya stok jantung yang bisa digunakan oleh si Julie. Tapi harganya sangat mahal, sekitar 1 crore. Kalau dirupiahin 2 miliaran lah. Jelas saja Julie nggak punya uang sebanyak itu, apalagi keuangan keluarganya sedang pailit. Namun Raffi berkata kalau emang Julie menginginkan jantung itu, Julie harus mempersiapkan uangnya paling lambat 4 hari ke depan. Kalau tidak, jantung itu akan diekspor ke luar negeri. Tanpa sadar, sedari tadi Hari sudah melihat semuanya. Satu sisi, dia tuh merasa amat puas karena melihat kehidupan Julie yang menderita. Tapi di sisi yang lain, dia juga masih sangat dendam dengan perbuatan Julie di masa lalu. Di kala itu, Hari melihat sekeliling. Dia pun langsung menghubungi si Ishak. Hari punya ide untuk merampok rumah sakit. Hari sadar di kondisi COVID seperti sekarang, rumah sakit menjadi tempat yang paling banyak menyimpan uang. Apalagi rumah sakit swasta seperti Kuruna Hospital itu. Mereka akan memprioritaskan orang yang punya uang untuk menyelamatkan nyawa. Sedangkan yang pakai BPJS, ya mohon maaf, minggir dulu, silahkan mati duluan. Hari juga melihat praktek korupsi masif di rumah sakit itu. Mencuri dari rumah sakit korup seperti ini akan sangat menguntungkan. Haridas juga tahu setiap hari ada orang yang ditugaskan membawa uang kotor rumah sakit menggunakan ambulans. Awalnya sih Ishak menolak karena risikonya terlalu besar. Tapi setelah diyakinkan, Ishak pun setuju. Dia pun bertanya, Hari itu butuh berapa personil untuk melakukan perampokan ini. Dengan mantap, Hari bilang dia hanya butuh 1 orang supir. Tapi supir itu harus Juliet. Ishak pun bertanya, kenapa harus si Juliet? Ishak tahu kalau Hari itu masih dendam sama tuh cewek. Tapi membawanya ke perampokan berbahaya seperti ini malah akan membuat si Hari tertangkap. Namun Hari punya alasan sendiri. Hari tahu Julie itu nggak akan bisa menolak kesempatan ini. Karena inilah satu-satunya jalan dia bisa mendapatkan jantung untuk suaminya. Benar saja, di rumah Julie kelihatan bingung. Dia mencoba meminjam uang ke sana ke sini, tapi nggak ada yang mau meminjamkan uang sebanyak itu. Julie juga menitipkan Jimmy untuk sementara waktu ke tantenya, Tante Devi. Sampai di titik dia kaget pas melihat sosok Haridas ada di depan matanya. Julie ketakutan parah, apakah Hari itu akan menyakitinya karena apa yang dia perbuat di masa lalu. Setelah melihat foto keluarga bahagia si Julie, Hari pun marah-marah. Kehidupannya itu hancur gara-gara si Julie, sedangkan si Julie bisa hidup dengan nyaman. Julie pun memohon, tolong jangan sakiti dirinya. Julie ingin menjelaskan kejadian yang lampau. Namun Hari nggak mau dengar. Tujuannya ke sana ingin memberikan tawaran ke Julie, sebuah tawaran yang nggak akan bisa Julie tolak. Sama satu lagi, Hari juga ngasih tahu kalau Mena sahabatnya si Julie itu telah berbohong. Jantung ayahnya bukan nggak bisa digunakan, tapi dijual ke orang lain yang menawar dengan harga lebih tinggi. Mendengar itu, Julie pun langsung murka dan langsung mendatangi rumahnya si Mena dan bertanya. Ternyata emang benar, pihak rumah sakit menawarkan uang lebih besar bila bersedia menjual jantung bapaknya si Mena ke luar negeri. Mendapati pengkhianatan seperti itu, Julie merasa amat marah dan sedih. Akhirnya dia pun gak punya pilihan lain selain menerima tawaran dari Haridas, orang yang dulu dia khianati. Di lain sisi, Janaki pun masih memburu Haridas yang hilang di telan bumi. Dia juga terus dipus oleh komandannya karena Haridas itu berhasil kabur dari si Janaki. Di saat sudah pasrah, Janaki menelpon ayahnya. Ia ingin meminta bantuan bapaknya yang terkenal sebagai inspektur senior yang sangat ditakuti oleh penjahat. Dan orang itu bernama Rambabu.
Keesokan harinya, Haridas menunggu si Julie di bawah jembatan. Ternyata benar, Julie itu datang karena nggak punya pilihan lain. Namun Hari kaget karena Julie membawa putrinya si Ginny. Di kala itu, Julie memperkenalkan si Hari sebagai orang yang akan menyelamatkan ayahnya si Ginny. Ginny yang polos pun bertanya, "Paman ini dokter ya?" Dengan sarkas, Hari berkata, "Bukan nak, aku bukan dokter, aku pembunuh dan perampok." Lah, Ginny langsung kena mental lah. Singkat cerita, Julie pun mengantar si Ginny ke sekolah. Dia juga bilang kalau nanti yang menjemput adalah nenek Devi. Melihat kedekatan Julie dan putrinya, mengingatkan Hari ke kenangan masa lalu. Ketika mereka berdua berandai-andai, ketika mereka sudah menikah, mereka ingin punya anak cewek. Nah, di mobil, Julie memohon karena dia sangat membutuhkan uang itu. Kalau tidak, dia akan... Belum sempat melanjutkan omongannya, Hari langsung menyela. Tugas Julie cuma menyupir. Soal merampokan, Harilah yang akan menghandle semuanya. Hari sudah menyokok perawat yang bernama Mangga. Dialah yang akan ngasih tahu jadwal pengiriman uang dari rumah sakit. Tak lama kemudian, mereka berdua pun sampai di rumah sakit. Di saat itu terlihat tatapan licik Hari ke Juliet, seperti dia merencanakan sesuatu. Ternyata sejak awal Hari itu ingin menjebak si Juliet. Dia akan memanfaatkan Julie sebagai kambing hitam perampokan rumah sakit itu, agar hidup Julie juga hancur seperti yang dialami oleh si Hari. Di basement diperlihatkan ambulans yang akan mengangkut uang. Kali ini yang akan mengangkut uang itu adalah pemilik rumah sakit, Solomon Reddy. Melihat ada Solomon, Hari sedikit jiper. Tapi nasi sudah jadi bubur, tinggal bagaimana cara buat tuh bubur enak aja sekalian. Singkat cerita, Hari pun langsung menodongkan pistol dan menyuruh semua orang untuk masuk ke ambulans. Namun tidak ada rasa takut sama sekali di mata Solomon. Dia tuh lebih takut uangnya hilang daripada ditodong pistol. Alhasil, Solomon pun dikeplak dan dipaksa untuk masuk ke ambulans. Setelah mendapatkan uangnya, Kumar pun dikabarin agar dia bisa ready. Sialnya, pas mau keluar dari parkiran, ada anak buah si Solomon yang gandul. Sial yang kedua, Hari yang menembak malah membuat tas uang jadi berhamburan, dan mobil itu pun malah nabrak tembok. Di kala itu, aspanya si Julie kembali kambuh, tapi Hari menyuruh Julie untuk segera keluar dan mengumpulkan semua uang-uang yang tercacar. Namun gara-gara tabrakan itu, pistol yang dibawa Hari hilang entah kemana. Melihat banyak orang yang berdatangan, cara satu-satunya kabur yaitu menggunakan ambulans. Hari pun menyuruh semua orang untuk masuk ke bagasi mobil dan kabur naik ambulans. Di tempat pertemuan, Kumar kaget, lah kok malah ambulans yang lewat. Di saat itu, Hari pun mau menarik tuas rem tangan dan meninggalkan si Julie. Tapi sialnya, anak buah Solomon malah berhasil mengejar. Alhasil, Hari pun harus berimprovisasi. Di saat yang bersamaan, ada cekatan polisi. Subinspektur Prasad melihat ada ambulans yang mau lewat. Akhirnya, tuh mobil pun bisa lolos, sedangkan anak buah Solomon berhasil dicegat. Di kala itu, kita juga diperlihatkan sosok inspektur sangar yang bernama Rambabu. Di pelariannya itu, Ishak menelpon kenapa rencana Hari jadi berantakan seperti ini. Hari juga bingung, hal tidak terduga terjadi. Mereka itu nggak bisa mengambil full uang, paling banyak cuman setengahnya. Hal itu membuat si Julie jadi panik, dia tuh sangat membutuhkan uang itu. Tak lama kemudian, mereka berdua pun sampai di rumahnya si Julie. Di saat itu, Raffi menelpon sambil marah-marah, kapan uang jantungnya mau ditransfer. Kalau tetap nggak ada kabar, jantung itu akan dipaketin ke luar negeri. Udah nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi, Julie pun kembali memohon ke Hari. Dia sangat butuh uang, apapun akan dia lakukan demi uang itu. Hari aslinya sangat marah. Sebegitunyakah cinta Julie ke suaminya, sampai dia rela melakukan apapun agar suaminya bisa tetap hidup. Pas lagi nangis-nangis, Jimmy tiba-tiba keluar dan marahin si Hari karena telah membuat ibunya mewek. Tapi Julie berkata kalau paman Hari itu tidak membuatnya menangis. Paman Hari itu baik dan akan menyelamatkan mereka. Di lain sisi, Solomon yang udah keluar dari bagasi mobil menyuruh semua anak buahnya mencari tuh uang. Dan jangan sampai melibatkan polisi karena uang itu uang kotor. Namun di tengah jalan, Solomon melihat ambulans yang udah kebalik. Solomon ingin ambulannya itu dikembalikan, jadi polisi nggak perlu ikut campur. Tapi Rambabu nggak mau, karena sekarang tuh ambulans sudah masuk wilayah hukumnya. Ram itu sadar kalau ambulans ini pasti melakukan sesuatu, karena dari olah TKP ada tanda-tanda kejar-kejaran antara dua ambulan, dan ada suara tembakan. Di sana juga ditemukan selongsong peluru, dan ada uang yang bertebaran. Ram curiga pasti ada permainan pencucian uang di sini. Nggak mau berlarut-larut, Solomon pun langsung ngasih uang sogokan. Lah, langsung mau disikat sama si Prasad. Untung aja, Ram itu polisi jujur, jadi dia menolak uang sogokan itu. Di saat Solomon ribut sama si Ram di jalan, di rumah sakit, Hari dan Juliet kembali merampok setengah uang yang nggak berhasil mereka gondol tadi.
Sialnya mereka tuh ketahuan. Nggak hilang ide, Hari pun menyamar jadi dokter. Gebleknya, pistolnya malah jatuh. Ya udah, sekalian aja dah, barbar aja, nanggung. Nah, pas Hari gelut dengan anak buah Solomon, Julie itu kabur membawa uang. Di situ, Hari pun keinget tentang masa lalunya ketika Julie mengkhianatinya. Dan hari ini, hal itu pun terulang kembali. Tapi tiba-tiba Julie kembali sambil menodongkan pistol. Dia menyuruh semua orang untuk membebaskan si Hari. Di titik itu, Hari bingung kenapa Julie kembali. Kenapa Julie menyelamatkannya, padahal Julie bisa kabur dengan semua uangnya tanpa ketahuan. Sekilas, Hari keinget janji mereka dulu, kalau mereka berdua tidak akan pernah terpisahkan. Singkatin aja nih ya, seantero polisi dan anak buah Solomon memburu Hari dan si Julie. Sampai di titik, mereka berdua bersembunyi di sebuah pasar. Dikala itu, Julia terlihat kesakitan. Entah sudah melupakan dendamnya ke Julie atau bagaimana, Hari itu malah jadi perhatian ke Julie dan memakaikannya jas hujan. Hari juga bilang, Julia tidak perlu kabur lagi. Hari akan menjadi umpan karena dialah yang diincar oleh polisi. Tapi belum juga pergi, terdengar suara Ram Babu pakai toa. Ram sudah tahu kalau pencuri yang merampok Kurana Hospital adalah buronan yang dicari-cari polisi, yaitu Haridas. Ram juga menjelaskan semua kejahatan Hari di masa lalu, mempertuing cewek yang sudah baik kepadanya, membunuh orang yang ingin melindungi si Mali, dan lain-lain. Seketika, amarah Hari yang sebelumnya sudah turun langsung memuncak lagi. Dia tuh sempat lupa kenapa dia sampai melarikan diri dari penjara, yaitu untuk membalas dendam ke Juliet. Julie pun mencoba menenangkan si Hari. Apa yang dibilang Ram itu cuman agar membuat si Hari itu jadi panas. Tapi cara itu pun berhasil. Hari langsung melepaskan tangannya dan langsung mengambil jas hujan dan tas uang itu. Setelahnya, dia pun langsung kabur meninggalkan Julie seorang diri. Nah, pas mau melarikan diri, Janaki ingin mencegat si Hari. Dikala itu, Hari sudah bersiap menembak, tapi dia sengaja meleset. Melihat putrinya mau dibun-bun, Ram pun langsung mengeluarkan ajian macan nubruk yang membuat si Hari terpelanting. Alhasil, mereka berdua pun gelut keren dah. Ketika Hari berhasil menang dan menodongkan pistolnya, Ram itu sudah pasrah. Tapi Hari sama sekali tidak berniat membunuh si Ram, dan dia pun langsung kabur begitu saja. Ada pertanyaan besar di benaknya si Ram. Kenapa Hari yang merupakan pembunuh dan pemartu yang berdarah dingin tidak membunuhnya dan si Janaki, padahal dia punya kesempatan. Namun si Hari langsung teralihkan ke syal yang di lantai. Syal itu sama persis dengan syal seorang cewek di pasar tadi. Akhirnya Ram menyadari kalau partner Hari merampok adalah seorang wanita. Gak lama kemudian, Ram pun langsung ke rumah sakit untuk mengecek CCTV. Tapi alangkah kesalnya dia, pas sampai, Solomon sudah menghapus semua rekaman CCTV. Solomon juga bilang ke Ram kalau dia punya kenalan pejabat tinggi. Jika Solomon masih usil, jabatan Solomon akan jadi taruhannya. Namun Solomon gak gentar, dia malah jadi tambah semangat untuk menguak kasus ini. Keterlibatan pencurian Haridas dengan pencucian uang di Kurana Hospital. Malam harinya, Ram dan Janaki pun mendatangi Mali yang sudah menghilang selama bertahun-tahun. Mali kaget bukan main, karena didatangi dua polisi yang ingin menanyakan kejadian bertahun-tahun yang lalu. Mali yang ketakutan gak berani bilang, dia mengaku sudah lupa kejadian itu. Tapi Ram mengatakan, dia datang bukan ingin menyakiti Mali ataupun Hari. Dia ingin tahu fakta sebenarnya, ada kejadian apa di malam itu, kenapa Mali menghilang begitu saja. Mali hanya berkata, bukan dia ingin menghilang, tapi dia harus menghilang, semua demi Hari. Oke, kita simpan dulu ceritanya si Mali, kita kembali dulu ke Haridas. Dia itu kembali ke markas dengan hati yang besesek. Ishak bilang kalau Hari harus segera pergi dari Mumbai. Dia sudah menyiapkan kapal yang akan pergi ke luar negeri. Apalagi media juga sudah memberitakan kalau orang yang merampok Kurana Hospital adalah napi yang kabur, Haridas, dan satu orang lagi yang masih misteri. Ishak bertanya kembali, Hari apakan si Julie? Kenapa dia nggak dijadikan kambing hitam? Di titik ini, Hari pun bingung harus ngomong apa. Dia itu emang berniat menjebak si Julie. Tapi seketika semua berubah ketika Julie tadi menyelamatkannya. Julie tidak mengkhianatinya seperti dulu. Itulah kenapa Hari memutuskan kabur seorang diri. Dia berharap polisi mengejarnya dan Juliet bisa bebas dari segala tuduhan. Semakin Hari membenci si Julie, semakin gak bisa juga dia menyakiti si Julie. Ishak yang melihat Hari seperti ini langsung memeluk si Hari. Hari pun meminta tolong ke Ishak untuk sekali lagi. Tolong semua uang itu dimasukkan ke bank dan berikan ATM-nya ke Juliet.
agar dia bisa membeli jantung baru untuk suaminya. Hari berjanji dia akan merampok uang yang lebih banyak untuk Ishak seumur hidupnya. Tapi pas Hari mau pergi ke pelabuhan, Hari melihat leontin biru yang dulu seharusnya dia berikan ke Julie. Kenapa leontin itu bisa ada di jas hujannya si Julie? Baru deh Hari keinget kalau leontin itu aslinya dipakai sama si Ginny. Julie sengaja menyimpan kalung itu karena pemberian dari si Bhaskar. Hari pun langsung mendatangi rumah sakit di mana Bhaskar dirawat. Dia ingin penjelasan kenapa Bhaskar bisa memiliki leontin itu. Ketika melihat si Hari, Bhaskar langsung ketakutan parah, seolah-olah dia sangat mengenal si Hari. Nggak usah pakai basa-basi dia. Hari bertanya semuanya ke Bhaskar. Hidup atau matinya si Bhaskar tergantung jawaban yang dia berikan. Dan akhirnya di saat yang bersamaan, Malini dan si Bhaskar menceritakan kejadian bertahun-tahun yang lalu. Di saat ulang tahun Julie di kuil, ternyata Bhaskar itu melihat si Julie yang berpelukan dengan si Hari. Mali yang lihat Bhaskar ngerekam-rekam si Julie dan Hari langsung mengejarnya. Tapi sialnya Bhaskar itu malah dibelain sama si Ramesh karena dia kerabat keluarganya si Ramesh. Bhaskar emang suka dengan si Julie, akhirnya malah menghasut si Ramesh kalau Juliet akan sengsara bila menikah dengan Hari yang yatim piatu dan kasta bawah. Bhaskar jugalah yang menghasut si Ramesh agar mempertuing si Mali. Namun pas situasi sudah semakin kacau, Bhaskar yang pengecut malah ngumpet. Ramesh jugalah yang memanggil si Juliet ke rumahnya si Mali agar bisa melihat secara langsung Hari yang membunuh si Ramesh. Setelah kejadian, Mali pun dihampiri oleh Inspektur Thakur. Dia meminta Mali untuk tutup mulut kalau nggak mau mati. Bangkeknya, Thakur itu bapaknya si Bhaskar. Dia menekan kepolisian agar mengikuti alur yang sudah dia buat. Aslinya, Mali itu nggak mau menutup mulut walaupun dia harus mati sekalipun. Tapi Thakur mengancam anak buahnya akan membunuh Hari saat ini juga. Di tempat lain juga seperti itu. Ibunya Julie sangat marah. Dia itu sudah termakan hasutannya si Bhaskar. Juliet juga diancam. Bila dia membela si Hari, maka Hari akan dibunuh. Nggak mau cinta sejatinya mati, Juliet pun memohon-mohon. Apapun akan dia lakukan, asalkan Hari tidak dibunuh. Di saat itulah Bhaskar membisiki ayahnya. Kalau syarat Hari tidak dibunuh, Juliet harus menikah dengan si Bhaskar. Dan juga harus bersaksi yang memberatkan si Hari. Itulah fakta yang sebenarnya. Jadi selama ini, Juliet tidak pernah mengkhianati si Hari. Dia itu malah melindungi si Hari. Karena kalau di saat itu Hari tidak dipenjara, maka anak buah Thakur bisa saja membunuhnya di jalan. Mendengar pengakuan si Mali, Ram dan Janaki pun tidak bisa berkata-kata. Sedangkan Hari langsung berniat membunuh si Bhaskar. Bhaskarlah yang membuat hidupnya menderita, mencuri kebahagiaannya, bahkan bisa menikah dengan orang yang paling Hari cintai. Yang lebih membuat Hari marah, Juliet mati-matian mencari uang demi bisa menyelamatkan Bhaskar dari kematian. Seketika itu juga Hari hendak membunuh si Bhaskar. Kalau Bhaskar mati, seenggaknya Juliet nggak perlu memikirkan mendapatkan jantung baru untuk si Bhaskar. Tapi pas Bhaskar udah kepleh-kepleh sakratul maut, Bhaskar berkata, jantung itu bukan untuknya, jantung itu untuk si Juliet. Sontak Hari pun langsung tambah kaget. Jadi selama ini yang membutuhkan transplantasi jantung bukanlah si Bhaskar, melainkan si Julie itu sendiri. Setelah tahu fakta yang sebenarnya, Hari langsung pengen menelepon si Juliet. Tapi sayangnya nomornya nggak bisa dihubungi. Di sisi lain, diperlihatkan Prasad yang berhasil menemukan markasnya si Ishak. Dia ingin meminta jatah dari uang yang dicuri oleh si Hari. Mau nggak mau, Ishak memberikan sebagian uang itu ke Prasad. Di rumah sakit, Ram dan Janaki pun mendatangi bangsalnya si Bhaskar. Mereka ingin memastikan kesaksian Mali itu valid atau tidak. Ternyata memang benar, Bhaskar itu sakit karena corona, sedangkan Juliet itu sakit karena jantung akut. Nah di lain sisi, Hari mendatangi rumahnya si Juliet, tapi ternyata kosong. Nggak mau kehilangan Juliet, Hari mendatangi rumah Bibi Devi. Akhirnya Bibi Devi menjelaskan semuanya. Kenapa Juliet sangat ingin hidup, karena dia tidak bisa meninggalkan Ginny bersama ayahnya yang bangke itu. Devi juga bilang kalau tadi pagi Juliet pergi entah kemana, tapi dia sempat berpesan kalau dia tidak kembali, dia ingin meminta Bibi Devi lah yang merawat si Ginny. Hari itu heran, bukankah Ishak sudah mengirimkan uang ke Juliet? Tapi Bibi Devi sama sekali nggak tahu menau soal uang yang dikirim itu. Sontak aja Hari sadar Juliet pasti melakukan hal gila untuk mendapatkan uang. Nah pas mau pergi, Ginny memanggil si Hari. Ginny meminta tolong ke Hari agar menjaga ibunya, karena paman Hari merupakan orang yang baik. Seketika hati Hari pun langsung hancur berkeping-keping. Kebenciannya selama ini ke Juliet ternyata salah.
Dia pun memberikan liontin biru itu ke Ginny dan berjanji akan membawa pulang ibunya. Di rumah sakit, bersenjatakan pistol, Juliet ingin merampok sekali lagi. Tapi kali ini seorang diri. Sedangkan di saat yang bersamaan, Hari melihat pemandangan yang amat mengenaskan. Ishak dan Kumar telah tewas dibunuh oleh si Prasad. Bangkainya, Prasad yang maruk duit malah menjadi antek-anteknya si Solomon. Solomon juga memerintahkan si Prasad untuk membunuh Haridas dan si Julie. Jangan sampai mereka membuka mulut, karena rumah sakitnya bisa kena masalah. Kalau ketahuan uang yang dicuri itu adalah uang kotor. Sialnya lagi, Prasad yang tahu Julie mencoba merampok rumah sakit langsung cus ke rumah sakit. Dia menyuruh semua orang untuk pergi dan melarang siapa saja untuk masuk, termasuk polisi yang lain. Niatnya jelas, membunuh Juliet tanpa ada saksi. Singkat cerita, Juliet pun terkepung. Di titik itu, Juliet sudah tidak bisa kemana-mana lagi, apalagi kakinya sempat tertembak. Ketika hendak dibunuh, Prasad bertanya, "Di mana partnermu?" Dan seketika itu juga, Hari langsung membelah si Prasad dari belakang. Hari pun bilang, tidak ada yang boleh menyakiti Julietku. Sialnya, para polisi mulai berdatangan. Alhasil, mereka berdua pun mati-matian untuk melarikan diri. Sialnya lagi, pas sudah dapat mobilnya si Prasad, Hari yang gak bisa menyetir malah bingung. Tapi Juliet meminta si Hari untuk mengingat-ingat pelajaran menyupir yang dulu pernah dia ajarkan. Singkat cerita, mereka pun terpojok di antah berantah. Gak mau mati konyol, Hari langsung mengambil senapan milik si Prasad. Dan terjadilah baku tembak hebat. Juliet aslinya sudah mau menyerah. Dia sudah pasrah dengan semua ini. Tapi Hari melarangnya untuk menyerah, karena Hari sudah berjanji ke Ginny akan membawa ibunya pulang dengan selamat. Hari meminta untuk kali ini aja. Juliet pergi ke rumah sakit. Hari berjanji setibanya Juliet ke rumah sakit, sudah ada jantung transplantasi untuk Juliet. Walaupun awalnya nggak mau, tapi Juliet akhirnya meninggalkan Hari seorang diri yang ditembakin ribuan peluru. Tak lama berselang, Rambabu pun sampai di sana. Dia meminta semua anak buahnya untuk menahan tembakan. Karena Ram sudah tahu, Hari itu tidak berniat membunuh siapapun, termasuk polisi. Setelah memastikan Juliet sampai di rumah sakit dan diterima oleh si Mangga, Hari sedikit plong. Dia keluar dari persembunyiannya dan menembak ke langit, seolah-olah dia memancing tembakan dari para polisi. Setelah situasi mulai kondusif, Ram mencoba mencari si Hari. Terlihat Hari terduduk lemas karena dia menerima beberapa tembakan di tubuhnya. Di saat itu, Hari menatap langit. Dia bertanya, kenapa hidupnya bisa sampai seperti ini? Dia tidak pernah berbuat jahat, tapi takdirnya membuat dia menderita. Hari bilang, semenjak dia di penjara, dia sudah tidak pernah percaya Tuhan ataupun dewa. Namun sekarang dia ingin berharap ke Tuhan. Dia juga meminta tolong ke Rambabu. Tolong kabulkan permintaan terakhirnya untuk menjaga Julietnya. Dan akhirnya, Hari pun tewas ditemani Rambabu. Dan filmnya pun berakhir. Enak aja, ada yang nyempil dikit lah. 5 bulan kemudian, Solomon Reddy ditangkap polisi karena tuduhan korupsi di rumah sakitnya. Sementara itu, diperlihatkan seluruh keluarga berkumpul di rumahnya si Julie untuk merayakan hari ulang tahunnya si Ginny. Terlihat juga Bhaskar dan Juliet yang sudah sehat dari penyakit mereka masing-masing. Tak lama berselang, Juliet kedatangan tamu, Rambabu dan si Janaki. Mereka ingin berbicara sesuatu ke Juliet, sebuah fakta yang Juliet harus tahu. Mereka pun menceritakan keterlibatan Bhaskar dalam kasus beberapa tahun yang lalu. Setelah tahu fakta yang sebenarnya, Juliet terlihat amat sedih dan marah. Dia pun bertanya ke Bhaskar kenapa dia bisa setega itu terhadap si Hari. Bhaskar bilang kalau dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan Juliet. Bhaskar juga cerita kalau Hari pernah ingin membunuhnya, tapi itu orang bego malah mati duluan. Bhaskar mengancam, walaupun Juliet sudah tahu semuanya, dia berharap Juliet tidak membuka mulut ke orang-orang. Atau Bhaskar akan bilang ke semua orang kalau Juliet punya hubungan dengan Haridas, seorang pemertuing, pembunuh, dan perampok. Di saat itu, Juliet hanya terdiam. Namun Juliet langsung mengambil bingkai foto yang tersimpan di lemari. Dia pun langsung memasangnya di ruang tamu. Sontak saja, Bhaskar dan tamu-tamu yang lain pun pada kaget.
Juliet pun langsung bilang ke semua orang kalau dia itu punya hubungan dengan Haridas dan dia sangat mencintai si Hari. Seketika itu juga, Bhaskar langsung ditabokin agar semua orang di sana tahu seberapa bangkainya si Bhaskar ini. Juliet akhirnya memutuskan ingin bercerai dengan si Bhaskar. Nah, di luar, Chini menghampiri ibunya. Dia bertanya kenapa Paman Hari tidak pernah kelihatan lagi. Kemarin Paman Hari menunjukkan sebuah sulap. Chini pun menarik kait di liontin itu dan terbukalah sebuah cincin berlian aquamarine yang dulu diidam-idamkan oleh si Juliet. Melihat itu, hati Juliet pun hancur berkeping-keping karena Hari sangat mencintai dirinya lebih dari apapun. Udah tamat belum ya? Oh, belum dong. Sementara itu, Janaki bilang ke bapaknya, kenapa takdir begitu kejam? Orang yang saling mencintai seperti Juliet dan si Hari harus terpisahkan oleh takdir. Namun Ram berkata, ada sesuatu yang gak bisa dia bilang ke Juliet. Sebelum kematiannya si Hari, Hari sempat berpesan untuk menjaga si Juliet. Tapi nggak cuma itu pesannya. Hari itu sengaja ditembak agar dia bisa mendonorkan jantungnya ke Juliet. Masih ingat gak di awal film kalau golongan darah Hari dan Juliet itu sama-sama AB+, golongan darah langka yang sangat jarang. Secara tidak langsung, Hari akan terus menemani si Juliet sampai ajal menjemputnya. Itulah cinta sejati yang sebenarnya. Dan filmnya pun berakhir. Ambiar. Katanya film action perampokan, tapi kok malah baper ya om. Endingnya telek. Udahlah, kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa di hype dan di subscribe ya. Kalau ada yang mau support om, bisa dengan super thanks. Om bakal terima kasih banget. Terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. Om Brewoks pamit dulu. Dan Birmilatiin.